Halo friends, halo apa kabar? Masih semangat ya belajar bahasa Koreanya? Nah, malam hari ini kita bakalan belajar materi yang paling dasar dalam bahasa Korea, apalagi kalau bukan Hangul. Oke, asalkan Kwanda Friends udah pernah mengikuti kelas-kelas sebelumnya, pasti sudah tahu dong apa yang dimaksud dengan Hangul. Ya, Hangul itu adalah sistem alfabet dalam bahasa Korea. Ya kan? Jadi ini adalah huruf Korea atau alfabet Korea seperti itu. Nah, Hangul ini kan terdiri atas huruf konsonan dan huruf vokal nih. Nah, untuk bagaimana klasifikasinya, Kwanda Friends bisa lihat di slide ini ya. Di sini ada huruf vokal dan konsonan. Konsonan itu bahasa Koreanya adalah cham dan huruf vokal itu adalah mom. Dan pembagiannya bisa Kwanda Friends lihat di sini. Tapi malam hari ini kita nggak akan membahas tentang sejarah Hangul, tetapi kita akan belajar menulis karakter-karakter huruf Hangul. Oke, kita coba ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan diajarin bagaimana langkah untuk menulis Hangul. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai praktek untuk menulis huruf-huruf Hangul, aku mau kasih tahu dulu ya ke Kwanda Friends semua. Jadi huruf Hangul ini kan merupakan salah satu huruf yang paling ilmiah di dunia ya. Aku cerita sedikit ya. Jadi huruf Hangul ini penciptaannya itu berdasarkan ini ya, ada filosofinya. Filosofinya apa? Nah, kita lihat dulu. Kalau huruf Hangul itu kan ada huruf konsonan dan huruf vokalnya. Nah, dalam menciptakan huruf Hangul itu Raja Sejong menciptakan huruf konsonan itu berdasarkan meniru organ pengucapan ya. Kwanda Friends bisa lihat di sini di gambar ini adalah huruf konsonan Hangul. Ada huruf kiok, mien, miem, siot, dan iyeng. Ini adalah 5 huruf itu berdasarkan bentuk organ pengucapan. Kalau tadi dari huruf giok, itu kan giok itu bunyinya itu seperti huruf G dan K ya. Jadi bunyinya adalah G. Nah, jadi udara yang masuk dari mulut masuk ke kerongkongan. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuk hurufnya seperti ini. Nah, terus ada juga huruf nian. Huruf nian ini menirukan lidah yang menyentuh bagian pangkal gigi atas. Nah, seperti ini. Huruf N. Kalau kita mengucapkan N, nah lidah kita ke atas ya, N seperti itu. Lalu ada huruf miem. Huruf miem bunyinya adalah M. Ya, jadi kalau kita mengucapkan huruf M, itu kan biasanya mulut kita terbuka dulu, baru setelah itu tertutup. M. Nah, bentuknya ini kalau misalkan digambarkan itu seperti kotakan. Jadi huruf miem atau M itu dituliskan seperti ini oleh Raja Sejong. Keren ya. Lalu konsonan dasar berikutnya adalah siot. Nah, seperti ini ya. Kalau ini meniru bentuk lidah yang menyentuh gigi. Kemudian yang terakhir itu adalah konsonan iyeng. Konsonan iyeng ini itu menirukan bentuk tenggorokan. Jadi udara yang masuk kemudian masuk ke tenggorokan. Nah, bentuknya kalau digambarkan jadi seperti ini. Jadi ini adalah bentuk-bentuk atau dasar penciptaan konsonan Hangul. Kemudian bagaimana dengan huruf vokalnya? Nah, kalau huruf vokal itu Raja Sejong menggunakan filosofi langit, kemudian tanah dan manusia. Nah, jadi untuk huruf vokalnya nanti Kwanda Friends bisa tuliskan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Seperti apa caranya? Kita langsung mulai ya. Kita yang pertama akan coba menuliskan dulu huruf konsonan-konsonan Hangul. Nah, di sini Kwanda Friends masih ingat nggak huruf apa ini? Ya, ini adalah huruf giok. Ini adalah huruf giok ya. Huruf giok itu bunyinya antara huruf G dan K. Bunyinya adalah G. Bagaimana cara menuliskannya? Kwanda Friends bisa lihat di sini ya. Nah, sekarang aku akan coba untuk menuliskan konsonan giok ini. Untuk konsonan giok itu cukup dituliskan dengan satu langkah saja. Kwanda Friends bisa lihat ya. Oke. Tulisannya seperti ini. Oke. Sudah kelihatan bagaimana tulisannya? Sudah ya. Jadi dengan satu langkah ya. Dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah seperti ini. Ini adalah huruf giok. Oke.
Nah, sekarang kita akan lanjut ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah huruf nien. Untuk huruf nien, ini sama seperti huruf giok tadi, caranya dengan satu langkah. Nah, kalau dilihat bentuknya ini ya, hampir sama seperti huruf giok, tetapi terbalik. Nah, untuk cara menuliskannya, ini Halo, juga Kak Maria. ya, halo. Mungkin di kamera yang device satu lagi mungkin coba dinyalain aja karena Kwanda Friends belum melihat kertasnya nih, Kak. Oh, belum melihat ya. Oke, coba aku nyalakan ya. Oke, sekarang ya. Oke, sudah ya. Oke. Aku akan coba tuliskan. Aku akan coba tuliskan konsonan, mungkin dari konsonan giok tadi ya. Oke, mungkin seperti ini. Nah, kelihatan nggak, Kwanda Friends? Oke, jadi kita kembali lagi ke giok. Untuk giok ini dengan satu langkah ya. Jadi kita buat garis dari kiri ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah huruf giok. Oke. Bisa dimengerti cara menuliskannya? Oke, kita lanjut lagi ke konsonan berikutnya. Yaitu konsonan nien. Nah, konsonan nien ini untuk menuliskannya seperti ini ya. Jadi buat garis dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Jadi cukup dengan satu langkah saja. Ini adalah konsonan nien. Konsonan nien itu bunyinya seperti huruf N. Aku ulangi sekali lagi ya. Untuk konsonan nien seperti ini. Oke ya. Kita lanjut lagi ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah huruf diket. Nah, diket itu bunyinya seperti huruf D kalau berada di awal suku kata. Tapi kalau di akhir suku kata itu menjadi T. Nah, cara membuatnya dengan dua langkah ya. Kwanda Friends bisa lihat di sini. Yang pertama, buat dulu garis dari kiri ke kanan. Kemudian dari atas ke bawah seperti ini. Jadi ini adalah langkah pertama dan ini adalah langkah kedua. Seperti itu. Ini adalah cara untuk menuliskan konsonan diket. Oke, kita akan lanjut ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah huruf riel. Oke, ini adalah huruf riel ya. Jadi untuk huruf riel itu di layar ini bukan huruf diket, tapi yang benar adalah huruf riel. Namanya adalah huruf riel. Huruf riel itu bunyinya itu seperti huruf L atau R. Nah, untuk menuliskannya kita bisa buat dengan 3 langkah. Yang pertama, kita buat garis dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian kita buat garis mendatar. Lalu kita buat garis seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk menuliskan konsonan riel. Ya. Jadi dengan 3 langkah ya. Aku akan tuliskan sekali lagi. Silakan Kwanda Friends perhatikan. Oke. Buat garis seperti ini. Kemudian buat satu garis dari kiri ke kanan. Kemudian buat dari bawah atas ke bawah dan seperti ini. Ini adalah untuk menuliskan konsonan riel. Oke, konsonan berikutnya adalah miem. Miem ini bunyinya seperti huruf M. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kwanda Friends bisa lihat di sini ya. Jadi ini dengan 3 langkah. Langkah yang pertama kita buat
garis dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian dari kiri ke kanan ke bawah, kemudian ditutup dengan garis mendatar. Ini adalah langkah untuk membuat konsonan miem. Jadi dengan 3 langkah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah konsonan biep. Nah, untuk biep ini cara menuliskannya agak banyak ya, ada 4 langkah. Seperti apa? Coba kita praktekkan sekarang. Nah, yang pertama kita buat dulu garis dari atas ke bawah. Kemudian kita buat garis dari atas ke bawah satu lagi. Oke. Lalu kita buat garis dari kiri ke kanan. Dan kita buat lagi satu garis dari kiri ke kanan. Seperti ini. Ini adalah cara untuk menuliskan konsonan biep. Nah, biep ini bunyinya seperti huruf B. Ya, B atau P ya. Kalau misalkan berada di awal suku kata, seperti huruf B, tapi nanti kalau sebagai bacim di akhir suku kata, itu menjadi P. Nah, untuk menuliskannya dengan 4 langkah seperti ini. Oke. Konda Friends bisa sambil dipraktekkan ya di rumah ya. Kita lanjut lagi ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah konsonan siot. Nah, konsonan siot itu bunyinya seperti huruf S. Nah, cara membuatnya seperti apa? Coba kita lihat ya. Kita praktekkan sekarang untuk menuliskan konsonan siot. Jadi, kita bisa menggunakan 2 langkah. Langkah yang pertama adalah kita buat garis miring dari atas ke bawah, seperti ini. Kemudian kita buat satu garis lagi. Nah, coba Konda Friends perhatikan. Di sini ada garis yang menonjol ya. Nah, bisa dituliskan seperti ini, tetapi terkadang kalau misalkan kita mengetik di komputer itu ada yang tulisannya hanya seperti ini. Nah, ini sama saja ya. Ini adalah sama-sama huruf siot. Tapi kalau misalkan kita ingin menuliskan, nah seperti yang tadi aku ajarin ya, caranya kita buat garis dari atas ke bawah, kemudian langkah yang kedua kita buat lagi garis dari atas ke bawah miring, seperti ini. Ini adalah huruf siot yang melambangkan bunyi S. Oke, kita lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah huruf ieng. Nah, huruf ieng tadi bentuknya adalah bulat ya. Nah, cara membuatnya gampang banget. Kita tinggal buat lingkaran. Nah, kita buat lingkaran saja ya. Seperti ini. Ini adalah langkah untuk menuliskan konsonan ieng. Yang konsonan ieng ini kalau berada di awal suku kata nggak berbunyi. Tapi kalau berada di akhir suku kata, itu bunyinya adalah eng. Nah, cara menuliskannya cukup dengan 1 langkah. Seperti ini ya. Kita buat lingkaran. Nah, ini adalah konsonan ieng. Gampang ya. Kita lanjut lagi ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya ada huruf apa? Ini adalah huruf ciet. Huruf ciet, ya ini bunyinya seperti huruf C. Untuk membuatnya, kita bisa meniru ini ya. Di sini ada 2 gambar. Kalau Konda Friends lihat, kita coba lihat dulu yang atas. Kalau yang atas, ini dengan 3 langkah. Seperti ini ya, kita praktek ya sekarang ya. Jadi kita buat dulu garis mendatar dari kiri ke kanan. Kemudian kita buat garis miring. Dan kita buat garis miring satu lagi. Nah, ini adalah cara untuk membuat huruf ciet yang pertama. Tapi ada juga nih huruf ciet yang menuliskannya dengan 2 langkah saja. Nah, kenapa kok ada yang 3 langkah, ada yang 2 langkah? Karena sebenarnya 3 langkah ya, tapi karena orang Korea itu cepat-cepat, pali-pali, jadi
dari 3 langkah disingkat menjadi 2 langkah saja. Yang pertama, kita buat huruf seperti huruf giok. Masih ingat nggak tadi huruf giok gimana? Huruf giok tadi seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan garis pendek dari atas ke bawah miring. Nah, seperti ini ya. Oke, Konda Fresh juga bisa ikuti ya di rumah ya. Kita coba lagi. Tuliskan. Jadi kita buat huruf giok. Kemudian kita buat garis pendek. Nah, seperti ini. Ini adalah cara untuk membuat konsonan jiet. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke konsonan berikutnya. Di konsonan berikutnya ada huruf jiet. Nah, huruf jiet itu bunyinya adalah C. Atau kalau dilambangkan dengan huruf Latin itu adalah CH ya. Untuk membuatnya kita juga bisa menggunakan 2 cara ya. Konda Fresh bisa lihat di layar di sini. Cara yang pertama dengan 4 langkah. Cara yang kedua dengan 3 langkah. Nah, sekarang kita akan praktek menuliskan huruf jiet dengan 4 langkah. Yang pertama kita buat dulu garis. Oke, coba diperhatikan. Kita buat garis pendek, garis mendatar dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kita buat 1 garis mendatar lagi, seperti ini. Lanjut berikutnya, kita buat garis miring ya. Seperti ini. Nah, yang terakhir langkahnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah huruf jiet. Nah, kalau huruf jiet itu di atasnya ada topinya ya. Aku menyebut ini topinya, garis pendek di atas ini. Itu cara yang pertama. Nah, seperti yang aku bilang tadi, orang Korea itu kan cepat-cepat, pali-pali. Jadi, untuk menuliskan huruf jiet ini yang harusnya 4 langkah, cukup dituliskan dengan 3 langkah saja. Kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. Yang pertama kita buat garis pendek mendatar, kemudian kita buat huruf giok. Seperti ini ya. Lalu berikutnya, langkah yang ketiga, kita buat garis miring. Seperti ini. Gampang ya? Ini adalah cara untuk menuliskan konsonan jiet. Oke, aku akan tuliskan 1 lagi. Konda Fresh juga bisa ikuti ya. Buat garis mendatar pendek, kemudian kita buat huruf giok, lalu kita buat garis miring. Seperti ini. Nah, ini adalah huruf jiet. Oke, berikutnya konsonan apa? Berikutnya adalah konsonan kiek. Nah, ini adalah konsonan kiek ya. Bunyinya adalah ke. Jadi ketika kita mengucapkan itu ada udara yang keluar dari mulut kita. Nah, kita akan praktek menuliskan konsonan kiek ini. Bagaimana menuliskannya? Cukup dengan 2 langkah. Konda Fresh yang pertama buat huruf giok. Huruf giok seperti ini. Kemudian di tengahnya kita beri garis mendatar. Seperti ini. Nah, ini adalah huruf kiek. Gampang kan? Kita ulangi lagi ya. Kita buat lagi. Jadi kita buat huruf giok. Kemudian kita beri garis mendatar di tengah. Seperti ini ya. Oke. Sudah paham bagaimana membuat huruf giok? Kita lanjut ke konsonan berikutnya. Di konsonan berikutnya adalah huruf tiet. Nah, huruf tiet ya. Untuk menuliskan huruf tiet ini, kita bisa menggunakan 3 langkah. Bagaimana? Langkah yang pertama, kita buat dulu garis mendatar dari kiri ke kanan. Kemudian kita buat garis dari atas ke bawah. Lalu kita tarik garis ke kanan. Seperti ini. Nah, setelah itu, tengahnya kita beri 1 garis mendatar lagi. Seperti itu ya.
Itu adalah cara untuk membuat konsonan tiep. Nah, sekarang kita lanjut ke konsonan berikutnya. Halo, Kak Maria. Ya? Sepertinya suaranya jadi agak kedouble, Kak. Mungkin bisa dimatiin aja salah satu speakernya. Oke. Oke, gimana sekarang? Sudah? Di aku masih agak bergema, cuman mungkin dilanjutin aja. Kwanda Friends gimana? Udah oke suaranya Kak Maria? Bisa ditaruh di chat aja. Oke, Kwanda Friends sudah bilang oke, jadi bisa dilanjutkan. Silakan, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita akan praktek menuliskan konsonan tiep. Nah, konsonan tiep ini bagaimana menuliskannya? Kwanda Friends bisa lihat langkahnya di slide ya. Di sini dituliskan dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah kita buat garis mendatar dulu. Kita buat garis mendatar seperti ini. Kemudian kita buat garis menurun ya, dari atas ke bawah sebanyak 2 buah. Seperti ini. Kemudian kita buat satu lagi garis mendatar dari kiri ke kanan. Oke. Seperti ini ya. Nah, untuk menuliskannya bisa juga disambung. Disambung jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah konsonan tiep. Nah, bentuknya seperti apa ya ini? Seperti tangga ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita buat garis mendatar, kemudian garis menurun, 2 buah, kemudian kita buat garis mendatar lagi. Nah, ini adalah konsonan tiep. Gampang ya. Langkahnya gampang, kemudian kita lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah huruf hiet. Huruf hiet ini bisa kita tuliskan dengan 3 langkah. Seperti apa? Nah, kita buat garis mendatar pendek. Kemudian kita buat satu garis mendatar lagi yang lebih panjang. Lalu kita buat huruf ing. Kita buat lingkaran. Seperti ini. Nah, ini adalah huruf hiet. Terkadang orang-orang Korea juga menuliskannya seperti ini ya. Jadi untuk huruf yang atas ini bisa kita ganti dengan seperti ini. Terus kita buat garis mendatar, kemudian kita buat lingkaran. Nah, ini adalah huruf hiet. Oke, Kwanda Friends bisa diikuti ya. Kita coba sekali lagi. Kita buat garis, kemudian satu garis mendatar dan dibuat lingkaran. Seperti itu. Oke, kita sudah praktek belajar menuliskan 14 konsonan Hangul. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita akan coba praktek menuliskan konsonan ganda. Nah, konsonan ganda itu kan jumlahnya cuma ada 5 ya. Tadi kita udah praktek ke 14 konsonan dasar. Nah, untuk membuat konsonan ganda ini tentu mudah karena konsonan dasar tadi hanya dituliskan 2 kali. Nah, seperti yang bisa dilihat di slide ini adalah sanggiok. Untuk membuat sanggiok caranya mudah ya. Jadi kita hanya cukup menuliskan huruf giok saja sebanyak 2 kali. Seperti ini ya. Oke, kita coba lagi. Kita buat huruf giok 1, 2. Seperti ini ya. Ini adalah huruf sanggiok. Oke, kita lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah sangdiket. Nah, sangdiket ini untuk membuatnya juga tadi sudah kita praktekkan ya. Kita buat dulu huruf diketnya. Nah, untuk huruf diket kan dibuat dengan 2 langkah ya. Oke, kita coba ya. Kita buat garis mendatar, kemudian dari atas ke bawah seperti ini.
Nah, kita buat satu lagi. Nah, ini adalah huruf sangdiket. Mudah. Oke, karena mudah kita langsung lewati aja. Berikutnya adalah sangbiep. Nah, untuk sangbiep juga sama ya. Oke, coba kita praktekkan ya. 1, 2, kemudian kita buat garis mendatar sebanyak 2 buah. Oke, karena namanya adalah sang, jadi hurufnya kembar, ganda. Jadi kita buat satu lagi. Oke, 1, 2, kemudian kita buat garis mendatar. Oke, nah seperti ini. Ini adalah sang biep. Oke, kita lewatin ya untuk sang biep. Kita lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan ganda berikutnya adalah sang siot. Sang siot ya. Nah, hurufnya seperti ini. Kita buat huruf siot 2 kali. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke konsonan berikutnya. Nah, untuk konsonan berikutnya itu adalah sang jit. Nah, caranya juga sama seperti membuat huruf jit tadi, tapi dibuat 2 buah. Kita coba praktek. Oke, kita bisa pakai yang 4 langkah atau yang 3 langkah ya. Kita buat garis seperti ini. Seperti ini ya. Kita buat satu lagi. Seperti ini. Nah, ini adalah sang jit. Oke. Kalau tadi kita sudah menuliskan huruf konsonan Hangul, sekarang kita akan coba membuat huruf vokalnya. Nah, huruf vokal ini, cara menuliskannya, kita bisa menuliskan dari atas bawah atau kiri kanan. Seperti itu ya. Jadi dengan 2 langkah, kiri kanan atau atas bawah. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah huruf A. Untuk membuat huruf A ini, caranya juga mudah ya. Kita hanya membuat satu garis menurun, kemudian kita tambahkan garis mendatar. Nah, ini aku beri warna yang beda ya. Nah, seperti ini. Ini adalah huruf A. Jadi dengan 2 langkah. Ini adalah huruf A. Kita buat sekali lagi huruf A. Kita buat garis menurun panjang. Setelah itu, kita buat garis mendatar pendek. Oke. Dan jadi huruf A. Ini adalah vokal A yang pertama. Oke. Berikutnya, untuk menuliskan vokal ya, caranya sama seperti huruf A tadi, tetapi garis mendatarnya ada 2. Jadi kita buat dulu garis menurun dari atas ke bawah, kemudian kita buat garis mendatar dari kiri ke kanan, kita buat satu lagi. Nah, jadi ada 2 ya, garis mendatarnya. Ini adalah huruf ya. Oke, gampang ya. Kita buat sekali lagi seperti ini, kemudian buat garis mendatar pendek. Nah, huruf ini adalah huruf ya. Oke, kita ke vokal berikutnya. Nah, vokal berikutnya ini adalah vokal O. Oke, hari ini kita belajar mengingat kembali huruf Hangul ya sambil menuliskannya. Huruf berikutnya adalah vokal O. Bagaimana cara menuliskannya? Kita buat dulu garis mendatar. Seperti ini. Oke, ya, bisa dilihat ya di sini ya. Kita buat garis mendatar pendek. Kemudian kita buat garis menurun dari atas ke bawah. Ini adalah huruf O. Kita buat sekali lagi ya. Jadi kita buat garis mendatar, kemudian kita buat garis menurun. Seperti ini. Ini adalah huruf O. Oke. Kita lanjut lagi ya. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah yo. Untuk membuat huruf yo ini sama seperti huruf O, tetapi garis mendatarnya ada 2 buah. Seperti apa? Coba kita praktekkan ya. Oke, coba kita buat garis mendatar. Oke, seperti ini. Kita buat satu lagi. Dan kita buat garis menurun.
Seperti ini. Nah, ini adalah huruf yo. Ya. Gampang ya? Kita buat lagi ya. Konda Fresh juga bisa praktek ya. Kita buat garis mendatar sebanyak 2 buah. Kemudian kita buat garis menurun yang panjang. Seperti ini. Nah, ini adalah huruf yo. Oke, kita ke vokal berikutnya, yaitu O. Huruf O seperti apa? Nah, bisa dilihat di layar ya. Yang pertama untuk membuatnya, kita buat dulu garis dari atas ke bawah. Jadi kita buat garis pendek seperti ini. Kemudian kita buat garis mendatar yang panjang. Nah, ini adalah huruf O. Ini adalah huruf O. Ya, kita buat sekali lagi ya. Kita buat garis menurun. Kemudian kita buat garis mendatar seperti ini. Ini adalah huruf O. Oke. Vokal berikutnya ada apa? Ada huruf yo. Huruf yo seperti apa? Bentuknya seperti ini. Untuk cara menuliskannya bisa diikuti ya. Kita tuliskan bersama. Oke, kita buat huruf yo. Kita buat garis dari atas ke bawah. Oke. Lalu kita buat satu lagi. Seperti ini. Setelah itu, kita buat garis mendatar yang panjang. Seperti ini. Ini adalah huruf yo. Oke, ini adalah huruf yo. Kita buat sekali lagi ya. Jadi kita buat dulu garis dari atas ke bawah. Sebanyak 2 buah. Kemudian kita buat garis dari kiri ke kanan. Seperti ini. Oke. Ini kurang nempel ya. Nah, ini adalah huruf yo. Oke. Kita lanjut ke vokal berikutnya. Di vokal berikutnya ada huruf U. Oke, sekarang kita coba praktek huruf U. Untuk huruf U ini caranya juga mudah bikinnya ya. Coba kita praktekkan. Yang pertama, kita buat dulu garis dari kiri ke kanan ya. Seperti ini. Kita buat garis dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Seperti ini. Gampang ya? Sekali lagi kita ulangi. Kita buat garis dari kiri ke kanan. Kemudian kita buat garis dari atas ke bawah. Seperti ini. Ini adalah vokal U. Bentuknya seperti huruf T. Gampang. Dan berikutnya, huruf berikutnya adalah huruf U, vokal U. Nah, ini adalah sama seperti huruf U tadi membuatnya, tapi garis menurunnya ada 2. Nah, kita bisa buat garis mendatar dulu, seperti ini. Membuat garis mendatar, kemudian kita buat garis menurun sebanyak 2 buah. Kita buat sekali lagi ya. Kita buat garis mendatar. Lalu kita buat garis menurun sebanyak 2 buah. Seperti ini. Ini adalah vokal U. Diucapkan U. Oke ya. Gampang. Kita ke vokal berikutnya. Nah, ini juga paling gampang nih membuatnya. Dengan satu langkah saja. Bagaimana langkahnya? Cukup dengan membuat garis mendatar sebanyak 1 buah. Seperti apa? Coba kita praktek ya. Nah, kita akan menuliskan huruf E. Kita hanya membuat 1 garis saja dari kiri ke kanan. Ini adalah huruf E. Kita coba buat lagi. Seperti ini. Nah, ini adalah huruf E. Oke ya. Untuk romanisasinya, aku tuliskan O. Bacanya adalah E. Jadi untuk membuatnya cukup buat garis mendatar. Oke, ke vokal berikutnya.
Vokal dasar berikutnya adalah vokal I. Ya. Vokal I ini juga mudah. Kita hanya perlu menuliskan dengan satu langkah saja. Bagaimana? Nah, kita buat garis dari atas ke bawah. Kita praktek ya. Kita buat garis dari atas ke bawah. Nah, sudah jadi vokal I. Kita buat lagi. Seperti ini. Ini adalah vokal I. Oke, gimana? Gampang ya menuliskan huruf konsonan dan vokal Hangul? Oke. Nah, mungkin ke Kak Vale dulu. Halo Kak Vale ya. Ya, halo Kak Maria. Oke, ini masih ada waktu. Masih ada tinggal sekitar 2 menit lagi deh, Kak. Aku kasih. 2 menit lagi. Oke. Kalau 2 menit lagi, kita lanjut ya. Nah, kita sudah belajar tadi bagaimana membuat huruf konsonan dan vokal dasar. Nah, sekarang kita akan coba membuat huruf vokal gabungan. Nah, vokal gabungan itu adalah gabungan dari huruf vokal dasar ya. Ini ada huruf vokal A dan I. Nah, kalau huruf ini digabung menghasilkan huruf E. Jadi huruf E bentuknya seperti ini, seperti tangga ya. Nah, untuk cara membuatnya sama seperti kita membuat vokal dasar tadi ya. Jadi kita buat dulu huruf A. Seperti ini. Kemudian kita beri garis mendatar. Kemudian kita tambahkan satu garis menurun dari atas ke bawah. Nah, huruf ini bunyinya adalah E. E. Nah, cara menuliskannya seperti itu ya. Jadi dengan 3 langkah. Kita buat garis menurun, lalu kita beri garis mendatar, lalu kita tutup dengan garis menurun panjang. Nah, bentuknya seperti tangga. Ini adalah huruf E. Ini adalah vokal perluasan atau vokal gabungan. Seperti ini. Oke, satu lagi ya. Coba kita lihat ada huruf apa berikutnya. Nah, berikutnya adalah huruf Y. Nah, sama seperti huruf E tadi, kalau huruf Y ini tinggal menambahkan satu garis mendatar di tengah. Jadi garis mendatarnya ada 2. Seperti ini ya. Kita praktek ya. Kita buat garis menurun. Kemudian kita buat garis mendatar sebanyak 2 buah. Lalu kita tutup dengan garis menurun. Seperti ini. Menjadi vokal Y. Kita buat sekali lagi. Kita buat garis menurun. Kemudian garis mendatar sebanyak 2 buah. Lalu berikutnya kita tutup dengan garis panjang dari atas ke bawah. Huruf ini adalah huruf Y. Oke, jadi kalau E itu yang sebelumnya itu garis mendatarnya cuma ada 1. Seperti ini. Kalau yang ada 2, bacanya adalah Y. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga Kwanda Friends selalu menjaga kesehatan ya. Selamat malam.